Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Dan ada yang mengatakan, saya juga hanya membaca-baca, Indonesia ini karakter masyarakatnya sama kayak Itali. Itali itu suka pesta-pesta, kumpul-kumpul seneng, ngombe-ngombe, kumpul-kumpul seneng. Itali. Dan Itali luar biasa corona nih. Sehari kemarin meninggal 400 sedino mati Itali. Sana terlepas dari osat kapok jarno wis wong Nasrani ngono. Jangan bilang begitu. Ojo. Jangan melihat Nasrani. Tidak menutup kemungkinan wong Islam pun iso. Karena tadi itu taun, itu bukan azab, itu taun. Nggih. Jadi mari bersama-sama. Ndak mau ngaji tetap ngaji. Nggih, ngaji tetap ngaji. Ndak akan tertular. Aku ngomong ini enggak tertular. Tenang ae, enggak tertular lewat ndak. Nggih. Cuman yang sakit izinon dhisik. Pakai masker atau bawa tisu. Yang mungkin saya usul di masjid ini ketika jenengan masuk berangkat cuci tangan, nyampe juga cuci tangan ndak apa-apa. Apa sih beratnya saya cuci tangan sebentar ke sini. Di luar juga ada cuci tangan, atau takmir menyiapkan hand sanitizer ya, alkohol gitu kan cuman alkohol toh untuk membunuh kuman di tangan, dicerut ini alkohol di depan gitu, atau enggak apa-apa, sebisa mungkin disiapkan alkohol. Kan bingung sekarang dontek kabeh alkohol tok, sebenarnya alkohol tok untuk membersihkan tuh pakai alkohol masih banyak di luar, masih banyak jualan di luar, masih banyak alkohol. Saat ada yang tanya kemarin lumayan kritis, Ustaz, alkohol itu kan najis. Ya opo ge salat? Mesti kakuman pak alkohol. Alkohol itu kan najis. Alkohol yang murni alkohol itu yang 100%. Tapi yang dipakai-pakai itu 70%, 80%. Dan itu tulisannya di situ etanol. Kalau jenengan ragu ya habis sanitizer cuci tangan. Alkohol itu untuk membunuh. Kalau air tok enggak bisa. Harus pakai sabun. Harus pakai sabun. Jadi di tempat wudhu bisa disiapkan sabun cair. Yang mau ngambil sabun cair. Nggih, yang mau ngambil sabun cair atau disiapkan alkohol sanitizer masuk. Jadi nyiapkannya di pintu gerbang sana, bukan di dalam, di pintu gerbang sana. Itu jamaah podo ngertine. Oh iya, saiki dalam rangka kewaspadaan. Baru masuk gerbang langsung goleki alkohol sing disiapin meja satpam to ning diset. Nah, nek ragu mampir tempat wudhu dibilas sama air. Nek ragu. Tapi asline ra apa-apa. Wis jamaah santai wis. Sampeyan wis salaman kiwa tengen santai. Ndak apa-apa. Karena sudah steril. Masjidnya steril, tapi kalau dari luar masuk ndak dijaga, waduh wae. Di rumah sama saya. Bukan kok berarti oh, iku gak percaya, iku gak iman be Gusti Allah, iku ragu be Gusti Allah. Tidak saja. Justru ini semakin yakin kita kepada Allah. Kalau yang nurunkan wabah itu adalah Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mencari takdir terbaik, dan ini adalah ikhtiar terbaik kita. Kok masalah piye-piye hasil guru ini urusannya Gusti Allah. Ya urusannya Gusti. Di rumah sama, tak tetapkan standar. Jadi mau masuk kamar ada sanitizer di luar. Bukan kok lebih, enggak, hanya sementara waktu. Dan ini benar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kecuali kalau perintahnya aneh, kabeh mangan babi kabeh, nah ora usah, mungkin cuman karek cuci tangan, karek ini kecil memang berat. Kadang aku ya lali, dan lain sebagainya. Oke, jadi monggo sama-sama menjaga. Yang kita lakukan tidak salah. Yang lakukan pemerintah ini lockdown ini sudah ada contohnya. Tempat-tempat wisata ditutup sementara, makom-makom ditutup. Saya tidak mengatakan makom itu memberi penyakit, enggak. Masya Allah, keberkahan Masya Allah. Tapi sementara kirim Fatihahnya dari rumah atau makomnya ditutup, kan bisa dari depan gerbang ini. Al-Fatihah, Mbah Sunan Bonang Al-Fatihah. Itu untuk meminimalisir. Saya tidak mengatakan makomnya ini wong ning jero makom terus kena, enggak.
Tapi bisa jadi proses menuju makom sing rombongan sabis iki kena. Tapi ketika di makomnya dijaga oleh Allah, dijaga makomnya wali, dijaga pasti. Bahkan dikatakan tanah wae lho, tanah ning makom ono sing mengatakan ulama tanahnya itu fisifa, ono obat ning makome wali. Iya, di makomnya. Tapi proses menuju makom sing rombongan sabis iki lho. Ini kan sangat mungkin sekali. Sehingga apa? Dilarangnya itu bukan karena, tapi karena ketika menuju ke sini itu mesti rombong-rombong dan lain sebagainya. Pertimbangannya sudah banyak. Jika kita bisa disiplin menjaga, di negara lain itu di Cina itu 2 bulan loh, lockdownnya 2 bulan, sehingga sekarang bisa menipis wis hampir selesai. Di lockdown 2 bulan. Terus mangane piye tat sake wong-wong cilik. Iya kasihan orang-orang yang bekerja sing ya Allah, saya kemarin lihat ana sing dodolan ngarep sekolah iku sekolah prerong minggu. Dia andalannya cuman jualan depan sekolah, cilok misan, badine mak sepiro, tapi ya Allah, ya gimana lagi? Kalau memang kita kasihan dengan mereka, gerakan kita bukan di samping gerakan ini, ayo kita kumpulkan donasi untuk apa? Untuk mengganti penghasilan mereka tiap hari. Sing soge-soge sing penghasilannya di atas 5 juta, di atas 6 juta, justru semakin kenceng donasinya. Misalnya Masjid Rahmat, donasi untuk apa? Penjual pentol-pentol itu, bukan untuk masuk masjid, tapi untuk wong sing dodol-dodolan ngono ku lho. Sakit kadang saya mikir juga. Yang bisa saya cover sebagian, yang bisa saya cover saya cover. Sing iki yang saya tahu sakit iki. Mereka berapa bulan ini? Kalau kita sing kecukupan insya Allah aman lah. Apa-apa mundak kabeh, hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Saya kemarin ya Allah, mundak kabeh. Ndak salah. Ini secara ekonomi karena kebutuhan lebih tinggi, persediaan ndak ada. Ini belum di lockdown loh ya. Kalau di lockdown bisa sampai 3-4 kali lipat. Ini belum, dan sambat. Oke sambat, tapi sambatnya ojo kenemenan. Ini demi nyawa. Jadi urusannya bukan hanya utang, urusannya bukan hanya lapar, tapi urusannya nyawa ini. Urusannya nyawa. Sehingga kalaupun nanti diterapkan lockdown, jangan sambat. Ojo ngersulo wis bismillah, kita akan kecukupan. Insya Allah selama tanaman pari ku Indonesia mangan segodok gak apa-apa lah, yang penting mangan. Misalnya selama buah-buahan gak ngefek mbek virus, buah-buahan terus pari ku gak ngefek ambek virus. Oke, terus pokoknya mangan bismillah, diirit mangane. Ini ya eling sing liyane. Terus untuk antisipasi tadi, ayo kita malah kenceng sosialnya, donasinya malah kenceng. Ndak harus di masjid, ndak harus di lembaga sosial. Jenengan misalnya RT kumpul rapat RT, rapat darurat RT. Ayo kita iuran satu-satusan yuk. Itu ada tetangga kita sing penggaweane cuma dodol pentol ning ngarep sekolahan, iku saiki prei. Kita bantu. Itu nek dari kecil, dari lingkup terkecil RT, RW. Kalau wis besar ini angel kita ada. Tapi kalau dari RT dan itu saling sadar, jos iku. Hanya sementara waktu. Karena penghasilan saya besar, pensiunan saya besar. Ini ono sing, tapi ini penggaweane gak terpengaruh mbek corona, gak usah njaluk, kok gak terpengaruh aja. Kasihan sing ini kita data dari tingkat terkecil untuk mengganti Pak, ini saking rencang-rencang tonggo-tonggo jenengan kan dodolane prei gara-gara corona pun niki diparingi. Iku keren. Jadi dari ekonomi saling support, pemerintah support lockdown. Sebisa mungkin saya yakin bahan baku itu akan dikirim, tapi tidak sebanyak ketika tidak lockdown. Di bawah kita saling membantu, itu luar biasa. Oke, wes kita siap-siap saja. Kalaupun nanti diterapkan lockdown, harapan saya sih Tuban segera di lockdown supaya tidak masuk Tuban virusnya, karena masih negatif. Ada kemarin di Kosma 1 negatif katanya. Oke, sip negatif. Tapi segera di lockdown supaya aman. Tidak bisa masuk. Wong ngene Tuban gak iso muter lewat Bojonegoro wis. Jano. Ya. Wis pokoknya kalau Tuban di lockdown aman wis. Jenengan ape kumpul-kumpul pe pengajian, pe Jumatan, pe apa aman karena tidak ada virus yang masuk.
kalau di lockdown. Itu manfaatnya. Tapi negatifnya gak enake bahan kebutuhan itu minim. Tapi enake kita lebih tenang. Lebih tenang. Apa lacari wae di lockdown? Lacari di lockdown muter tapi mlebu lacari. Jadi itu teman-teman, itu nggih jamaah nggih. Ayo kita lebih dewasa menyikapi. Jangan terpengaruh sama orang-orang yang alirannya A sama B tadi. Wis salah percaya mbek Gusti Allah, gak usah ngono, wis pokoke ngono. Wis biasa wae kok wis badaki pemerintah ngene. Iki sing los-losan iki istilahnya. Sing napa apa terlalu gak ono ikhtiar dohiri. Sing iki ikhtiar batin tok. Wis gak apa-apa, nyomante. Sancen ngene wis ono sing kesehatan tok dandak ndonga blas. Oh, bingung wong-wong kesehatan niku bingung. Makanya saya beberapa kali itu ngirim ke dokter-dokter. Dok, saya fatihahkan karena penjaga gerbang terdepan itu adalah para dokter dan perawat. Logikanya kalau ada yang sakit, dokter perawatnya cekitingan, tahu cekitingan ya? Cekitingan ku wedi. Aduh, aku tertular. Aduh, aku tertular. Ya mati pasiennya. Makanya yang punya keluarga dokter, keluarga perawat, ini mereka adalah pahlawan di garda terdepan penyembuhan. Terus disupport, jangan diweden-wedeni, ojo diweden-wedeni. Kapok kan, hati-hati ketular loh ya. Itu mereka bisa menelantarkan pasien loh ya. Karena wedine itu. Makanya saya kasih support. Sing aku duwe kenalan dokter itu, dok, tak dongakno dengan anak-anak, dok, tak dongakno. Kenapa? Terus bismillah, bismillah, bismillah. Karena dokter-dokter ini bisa, perawat ini bisa stres. Bisa stres itu. Dekne ditunjuk nangani corona, dekne ndek keluarga. Aduh, kira-kira nek imane gak kuat, gak ono sing nyupport, ditelantarno pasien ini, gak diurus. Karena dia takut dengan dirinya. Makanya kita harus nyupport keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, kolega kita, tetangga kita yang tenaga medis, kita support. Ayo semangat. Bisa. Pokoknya piye lah jenengan. Tak dongakno. Wis. Saya ya Allah, saya itu jadi yang kita di bawah berhati-hati. Yang dokter kita support. Yang pemerintah menerapkan ngopeni. Kalau kita pribadi, kita individu pribadi, jelaslah kita ini yo wis tawakal mbek Gusti Allah. Cuman kayak tadi diinfokan takmir itu 5 maslahah untuk maslahah. Monggo, nggih, jamaah tetap, nggih. Tapi kalau agak sakit sedikit, tidak enak badan, sebaiknya jangan dulu.